pembelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Untuk semuanya bisa berdiri ya.
diperjelas dengan contoh proses kreativitas usia, yaitu dengan penegasan bahwa belajar itu tidak dibatasi oleh usia. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut, kalian bisa menyelesaikan ini agar bisa belajar di rumah ya. Oke, karena tadi kan udah menjelaskan materi yang pasti udah merasa bosan, jadi kita speaking sebentar. Jadi nanti aku bilang kamu mau tertawa 3 kali, nanti tertawa 3 kali ya. Iya ibu. 1, 2, 3. Kamu mau tertawa 3 kali. Kamu mau tertawa 2 kali. Kamu mau tertawa 1 kali. Kamu mau tertawa tanpa suara. Yeay. Oke, udah semangat kan? Ya. Nah, di sini boleh ada media interaktif mengenai cerita Lawang Sewu. Bisa disimak ya. Ya, Bu. Cerita sejarah Lawang Sewu. Tahukah kamu, di kota Semarang ada sebuah gedung tua yang memiliki banyak sekali pintu dan jendela. Gedung itu bernama Lawang Sewu, yang dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Lawang Sewu dibangun oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Pembangunannya dimulai pada 27 Februari tahun 1904 dan selesai pada Juli tahun 1907. Oke, karena kan udah ceritanya lumayan panjang, nanti bisa dipelajari di rumah. Di sini ada berbuat, bisa di-scan ya, agar bisa kalian pelajari di rumah nanti. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, setelah menyimak media interaktif tadi kan teks cerita tentang Lawang Sewu itu cukup panjang. Nah, tantangan kita itu adalah bagaimana sih cara kita memahami seluruh isi cerita dengan cepat. Nah, caranya itu adalah dengan menemukan ide pokok atau inti dari setiap paragrafnya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini jadi 2 aja ya, untuk garis depan ada Mbak Ikrimah dan juga Mbak Gena. Untuk kelompok kedua itu ada Mbak Niswa dan juga Mas Eko. Nah, jadi Ibu nanti akan berikan LKM dan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu 5 menit ya, bisa mulai dikerjakan. Yuk. Karena udah selesai semua, bisa bantu ya perwakilan kelompok untuk mempresentasikan diskusinya. Ya, Bu. Ke kelompok 1, gimana? Baik, ini di bahan kedua itu mendukungnya Belanda menjadi Indonesia pada tahun itu Belanda berdiri sebagai kantor perusahaan kereta api ini. Terus ide pokoknya Lawang Sewu dibangun Belanda pada tahun 1904 sebagai kantor bis. Ya, untuk kelompok 2 silakan. Bahan 1 yaitu punya nama Lawang Sewu berarti 1000 pintu dalam bahasa Indonesia. Untuk ide pokoknya Lawang Sewu adalah bangunan besar di Semarang yang memiliki banyak pintu dan jendela. Wah, keren-keren semua ya teman-teman kalian. Kita kasih apresiasi dulu ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Bisa didengar di sini. Oke, karena tadi kan udah penjelasan materi mendengarkan media interaktif Lawang Sewu dan juga mengerjakan LKPD di kelompok. Selanjutnya itu ada media nih berupa slide mengenai Lawang Sewu. Bisa diperhatikan ya. Nah, jadi di kota Semarang itu terdapat sebuah bangunan bersejarah bernama Lawang Sewu. Dan dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Walaupun jumlah pintunya itu tidak mencapai 1000, bangunan ini tuh memiliki begitu banyak pintu dan jendela sehingga membuat sirkulasi udaranya lebih segar. Nah, untuk yang gambar kedua nih, bisa diperhatikan Lawang Sewu dibangun oleh Belanda pada masa kolonial Belanda, yaitu dimulai pada tanggal 27 Februari 1904 dan berakhir pada bulan Juli tahun 1907. Nah, pada awalnya bangunan di sana sebagai kantor perusahaan kereta api Belanda atau MS. Oke, udah ya. Udah bagus
dari ini kira-kira ibu tokohnya itu yang mana? Yang cewek. Wah, benar ya. Berarti udah ya kalian udah menerima tadi dengan sangat baik. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan soal evaluasi untuk penguatan kemampuan dan kebanggaan kalian mengenai paragraf. Ibu berikan untuk soal-soalnya. Oke, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Nah, udah selesai? Ya. Baik, Ibu koreksi sebentar. Oke, setelah Ibu koreksi, ternyata kalian semua nilainya udah di atas KKTP. Jadi nanti kalian langsung mengerjakan pengayaan. Ini ya, Bu. Oke, kalau udah selesai, kita refleksikan sejenak ya. Kira-kira kalian tadi udah belajar tentang apa? Paragraf. Nah, terus dalam paragraf tadi ada apa aja? Ide pokok dan ide pendukung. Yang terakhir, tadi paragraf itu ada berapa jenis? Tiga. Induktif, induktif, dan syafaat. Ternyata ada dalam semua ya. Kira-kira kalian merasa bahagia gak ada pembelajaran kali ini? Bahagia. Ternyata suka sih. Oke, baik. Materi untuk selanjutnya nanti adalah tentang fakta dan opini. Itu nanti akan kita pelajari dan menunjukkan. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik. Baik, Bu. Oke, karena sudah cukup ujung pembelajaran, alangkah lebih kita menutup pembelajaran pada kali ini dengan doa. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan sekian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum